Pengertian tindak pidana khusus, bagian kedua. Tutorial mata kuliah tindak pidana khusus. Topik kedua dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, antara lain, 1. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil, ius poenale, sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, sanksi hukum, bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana atlaah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana in concreto karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana in abstracto dituangkan ke dalam kenyataan, in concreto. 2. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. 3. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum acara pidana, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan pasal 5 ayat 3, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang masih berlaku. 4. Hukum nasional dan hukum pidana internasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dalam yurisdiksi negara tersebut. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus menurut Ian Remeling secara sederhana disebut delicti propria. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompey, hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Aziz Syamsuddin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersangsi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan. KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan zaman untuk mengikuti tren perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir 2 abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas, sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada.
Undang-undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah Undang-Undang Pidana Khusus, atau Bijzondereweten tetapi sulit untuk diuraikan. Ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain, 1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan. 2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. 3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana material digambarkan sebagai berikut: hukum pidana bersifat elastis, ketentuan khusus, percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman, menyimpang, pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, ketentuan khusus, perluasan berlakunya asas teritorial, menyimpang, ketentuan khusus, subjek hukum berhubungan, ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, ketentuan khusus, pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri, ketentuan khusus, memiliki sifat terbuka. Maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana, ketentuan khusus, pidana denda ditambah 1/3 terhadap korporasi, menyimpang, perampasan barang bergerak, tidak bergerak, ketentuan khusus, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu, ketentuan khusus, tindak pidana bersifat transnasional, ketentuan khusus. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, ketentuan khusus, tindak pidana dapat bersifat politik, ketentuan khusus. Selain terhadap hukum pidana material, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa tindak pidana korupsi. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus. Dianutnya peradilan in absentia. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Dianut pembuktian terbalik. Larangan menyebutkan identitas pelapor. Perlunya pegawai penghubung. Diatur TTS dan TTD. Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan material. Menurut Bagirmanan, sebagai lex specialis harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda. Dalam pengertian lex specialis termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan. Dalam lex specialis bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan lex generalis harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum. Selain itu harus dapat ditunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum. Semua kaidah lex specialis harus diatur secara spesifik sebagai kaidah, norma, bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka. Semua kaidah lex specialis harus berada dalam rejim hukum yang sama dan diatur dalam pertingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah lex generalis. Tidak ada pendefisian tindak pidana khusus secara baku. Berdasarkan MIFID dari pasal 103 KUHP, istilah pidana khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rohmat Sumitro mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya,
pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Namun, TN Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus, di luar KUHP, seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku. Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum. Hal ini agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak pidana khusus misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi serta tindak pidana HAM berat. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, korporasi. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tersebut. Naskah disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik kedua mata kuliah tindak pidana khusus. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih.